Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-5 dan ke-6 dari surah At-Taubah, yaitu masih lagi menerangkan tentang yang berkaitan dengan perjanjian antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Pada masa dahulu ada perjanjian antara Rasulullah bersama dengan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin Mekah, yaitu satu perjanjian yang terkenal namanya perjanjian Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 Hijriah. Itu perjanjian antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, di dalam tradisi Arab, perjanjian itu mesti ditepati, mesti dihormati. Tidak boleh mengkhianati perjanjian, melanggar perjanjian. Risikonya, hukumannya yang melanggar perjanjian adalah yang melanggar perjanjian apa? Yang ditetapkan bagi siapa yang melanggar, diperangi. Apabila diperangi yang melanggar perjanjian, maka tidak salah bagi yang memerangi. Meskipun sudah ada perjanjian sebelumnya tidak boleh perang memerangi, tetapi oleh karena telah melanggar perjanjian, maka apabila diperangi setelah itu, maka adalah diperbolehkan. Orang-orang musyrikin Mekah, sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pengajian sebelum ini, mereka telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah bergerak ke Tabuk untuk berperang melawan pasukan Romawi, banyak dari kalangan kaum musyrikin Mekah itu melanggar perjanjian, karena mereka beranggapan Rasulullah dan orang-orang beriman akan terbunuh, karena mereka menghadapi pasukan dari Romawi yang ketika itu di antara adik kuasa, yaitu negara yang kuat di dunia. Itu pula yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Maka orang-orang musyrikin berprasangka bahwasanya umat Islam akan banyak terbunuh. Maka sudah, kalau begitu tak perlulah menghormati perjanjian dengan umat Islam. Maka banyak di antara mereka yang melanggar perjanjian.
Maka ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, jadi perang Tabuk itu tidak terjadi karena pasukan Romawi itu takut terhadap pasukan umat Islam. Perang Tabuk tidak terjadi. Dalam perjalanan pulang turunlah ayat Al-Quran, yaitu surah At-Taubah, tentang pemutusan perjanjian dengan orang-orang musyrikin yang telah melanggar perjanjian. Nah, ini sudah diterangkan dari awal surah At-Taubah. Pemutusan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat Al-Quran, ayat yang pertama dari surah At-Taubah. Maka disebutkan pemutusan itu dari Allah, dari Rasulullah. Berarti tidak ada pilihan bagi orang-orang beriman untuk tetap juga mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka orang-orang beriman mesti mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yaitu memutuskan perjanjian dengan orang-orang musyrikin. Kemudian Allah melalui firman-Nya menyampaikan bahwasanya orang-orang musyrikin yang telah diputuskan perjanjian dengan mereka diberi tempoh waktu 4 bulan semenjak pengumuman disampaikan kepada mereka. Pengumuman itu disampaikan pada musim haji, yaitu ketika mereka berkumpul di Mina setelah mereka melempar jamarat. Dan bukan kepada mereka saja diberitahu, siapa saja manusia yang ada di kota Mekah pada masa itu diberitahu tentang pemutusan perjanjian dengan musyrikin Mekah. Nah, diberi waktu tempoh 4 bulan. Dipersilahkan mereka untuk bergerak kemana saja, bebas, silahkan. Atau mereka mau menyusun kekuatan, persilahkan. Tetapi andaikan mereka menyusun kekuatan sekalipun, sungguh-sungguh sekalipun menyusun kekuatan, mereka tidak akan dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan Allah yang dimaksudkan dalam ayat yang sebelum ini adalah mengalahkan orang-orang beriman, sebab orang-orang beriman itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah diberi tempoh 4 bulan dan 4 bulan itu sudah berlalu, bagaimana sikap orang-orang beriman terhadap mereka? Inilah ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang kelima tentang apabila sudah berakhir tempoh 4 bulan setelah pemutusan perjanjian tersebut. Diterangkan bahwasanya apabila telah berlalu 4 bulan, kemudian orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian itu tetap di dalam kemusyrikan mereka, maka mereka akan diperangi, dibunuh. Mereka akan ditawan, mereka akan dikepung, dan satu lagi yang keempat, mereka akan diintai dimanapun mereka berada. Mereka dalam perhatian umat Islam. Jadi mereka tak bisa buat apa-apa kalau mereka tetap di dalam kemusyrikan, di dalam kekufuran. Kalau mereka memilih untuk beriman, bagaimana? Kemudian mereka betul-betul beriman, mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat. Apabila demikian, maka mereka tidak akan diganggu, tidak akan diberi hukuman. Mereka adalah bahagian dari umat Islam. Kemudian apabila mereka memilih untuk beriman, apa saja kesalahan mereka sebelumnya diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun, dan mereka akan dicucuri rahmat. Maka hidup mereka akan menjadi tenang, aman, dan mereka akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia ini dan juga kebaikan hidup di akhirat nanti. Nah, jadi diterangkan tentang orang-orang musyrik itu, apa sikap yang mereka pilih? Mereka tetap dalam kemusyrikan atau mereka beriman? Kalau dalam kemusyrikan ada hukuman. Kalau memilih untuk beriman, maka mereka sama keadaan mereka itu dengan orang-orang beriman lainnya. Itu ayat yang kelima. Kemudian ayat yang keenam pula, bagaimana kalau orang-orang musyrikin itu yang melanggar perjanjian itu setelah habis tempoh yang 4 bulan yang diberikan kepada mereka, kalau mereka minta perlindungan kepada umat Islam, bagaimana?
Bolehkah umat Islam memberikan perlindungan kepada mereka, yaitu tidak membunuh mereka, tidak menawan mereka, tidak mengepung mereka? Apabila mereka minta perlindungan, bagaimana? Boleh memberikan perlindungan kepada mereka, padahal mereka tetap juga dalam kemusyrikan. Boleh, tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya yaitu mereka meminta perlindungan itu adalah tujuannya untuk mendengarkan dakwah Islam, untuk diperdengarkan kepada mereka firman-firman Allah. Mudah-mudahan dengan memberikan perlindungan kepada mereka, kemudian mereka mendengarkan firman-firman Allah, bersedia mendengarkan firman Allah, mudah-mudahan mereka akan mendapat petunjuk. Nah, apabila mereka mendapat petunjuk, mereka dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang beriman. Jadi tidak ditolak kalau mereka minta perlindungan. Minta perlindungan, diberi perlindungan, tapi dengan syarat mau mendengarkan dakwah Islam, mau mendengarkan firman Allah. Sudah diberi perlindungan, tapi tak juga mau masuk Islam. Sudah mendengarkan firman Allah, tapi tak juga mau masuk Islam. Maka bagaimana sikap terhadap mereka ini? Sikap terhadap mereka ini dikembalikan mereka ke kampung halaman mereka. Dari kabilah mana mereka ini? Dari suku mana mereka ini? Di mana tempat kawan-kawan mereka, saudara-saudara mereka, ahli keluarga mereka? Dipulangkan mereka ke tempat mereka. Kemudian apabila mereka di tempat mereka itu bersama dengan kabilahnya itu memerangi umat Islam, maka mereka pun akan diperangi. Tapi ketika mereka minta perlindungan dan mereka itu berada di antara umat Islam, mereka minta perlindungan, maka diberikan perlindungan. Mereka tidak diperangi. Nah, ini adalah salah satu dari ketinggian kemuliaan ajaran Islam, yaitu orang yang lemah apabila datang meminta perlindungan bukan ditindas, dianiaya, tidak disakiti dan dibunuh, tidak, tapi diberikan perlindungan. Namun demikian tetap juga mereka itu diberi peluang untuk mendengarkan firman Allah. Mudah-mudahan mereka memeluk Islam, karena Rasulullah SAW berdakwah tujuannya adalah bagaimana manusia itu beriman, bagaimana manusia mendapat petunjuk, bagaimana orang-orang yang sesat itu mengikuti jalan yang lurus. Kemudian kalau pada akhirnya Nabi Muhammad diperangi, kemudian Nabi pun memerangi mereka, maka perang sebenarnya adalah untuk menjaga dakwah itu. Karena apabila orang-orang yang memerangi umat Islam tidak diperangi, maka nanti akan bisa merugikan dakwah, bahkan membuat dakwah itu menjadi gagal. Maka apabila disyariatkan perang terhadap orang-orang yang memerangi umat Islam, tujuannya adalah bagaimana dakwah itu tetap terus berjalan. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai pendakwah, yaitu yang menyampaikan kebenaran, dan itulah yang kita ikuti sampai saat ini. Maka kita pun sekarang ini apabila berperang sekalipun, perang itu adalah dalam rangka berdakwah. Sebab kalau musuh yang memerangi kita tidak kita perangi, maka kita nanti akan dikalahkan, ditindas, dianiaya. Tak akan mungkin kita bisa berdakwah kalau kita berada dalam penindasan musuh. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang berkaitan dengan apabila habis waktu penangguhan yang 4 bulan. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat, kemudian kita akan terjemahkan ayat kata per kata supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Kemudian setelah itu barulah kita mentafsirkan ayat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Allah berfirman, fa idza, maka apabila insalakha, habis atau berlalu al-ashhurul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, faqtulu, maka bunuhlah al-musyrikin, orang-orang musyrikin, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu mendapatkan mereka. Di mana saja kamu dapatkan, bunuh mereka. Wa khudhuhum, dan tawanlah mereka atau tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum, dan intailah mereka. Kulla marsad, di mana saja mereka berada, di tempat-tempat pengintaian, intai. Di mana saja mereka berada. Ada 4 ya. Bunuhlah mereka, tawanlah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka. Fa in tabu, maka jika mereka itu bertaubat di sini maknanya mereka itu beriman, mereka kembali kepada kebenaran seperti agama nenek moyang mereka, yaitu agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Wa aqamus shalah, dan mereka itu mendirikan salat. Wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Fa khallu sabilahum, maka lepaskanlah mereka berjalan sesuka hati mereka. Artinya jangan tangkap mereka, jangan tawan mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Kita mulai dari bacaan terjemahannya dari awal. Maka apabila telah berlalu bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu 4 bulan seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-2 dari surah At-Taubah ini, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu mendapati mereka, dan tangkaplah mereka, dan kepunglah mereka, dan intailah mereka di tempat-tempat pengintaian. Maka jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka berjalan sesuka hati mereka, atau di mana saja mereka berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin, wa in, dan jika, ahadun, seorang, minal musyrikin, dari orang-orang musyrikin, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikan perlindungan kepadanya, hatta, sehingga yasma'a, dia mendengar kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah. Summa, kemudian, ablighu, sampaikan dia, ma'manah, ke tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Di kampung halamannya, bersama dengan kabilah dan sukunya.
sampaikan dia ke kampung halamannya. Zalika, yang demikian itu, bi'annahum, sesungguhnya mereka kaum la ya'lamun, tidak mengetahui. Karena mereka ini kaum yang tak mengetahui, mereka tetap juga di dalam kemusyrikan, padahal sudah lemah, tidak berdaya, sudah dikalahkan, tapi tetap juga dalam kemusyrikan. Ini yang tak tahu kebenaran, yang tidak tahu kebenaran. Maka kalau sudah diberi tangguh dan sudah mendengarkan firman Allah, tak juga beriman, berikanlah peluang kepada mereka untuk kembali ke kampung mereka, untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Tapi kalau mereka memerangi umat Islam bersama dengan kabilah mereka, dari kampung halaman mereka, mereka keluar untuk memerangi umat Islam, maka mereka akan diperangi. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi berkaitan dengan perjanjian antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, yaitu apabila berlaku pemutusan perjanjian disebabkan karena orang-orang kafir melanggar perjanjian, maka akan diberi tempoh waktu. Tempoh waktu kalau bersama orang-orang, apabila dahulu dengan orang-orang musyrikin Mekah itu adalah 4 bulan lamanya. Kalau sekarang terserah kepada pemimpin umat Islam memberikan penangguhan berapa lama, 2 bulan, 4 bulan, terserah. Itu adalah kebijaksanaan pemimpin umat Islam. Apabila berlalu penangguhan itu bagaimana? Nah, inilah yang akan dikaji oleh kita semua melalui dua ayat ini, yaitu ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir ayat penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dan penjelasan panjang ini membuat kita mengaji ayat. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui begitu saja, tapi kita gunakan akal pikiran untuk memperhatikan ayat ini lebih mendalam. Ini namanya pengajian. Jadi pengajian berbeda dengan mendengar ceramah biasa. Kalau mendengar ceramah biasa, isinya mungkin boleh saja adalah mengingatkan yang lalai, memberikan semangat orang yang sudah beramal, memberikan motivasi supaya senang, gembira, kemudian juga memberikan ancaman, peringatan supaya datang rasa takut. Nah, itu ceramah biasa. Tapi kita sekarang ini mengaji. Nah, apabila mengaji berarti kita buat kajian. Apabila buat kajian bermakna kita akan teliti ayat-ayat ini. Kemudian kata-kata yang kurang jelas kita pahami, yaitu dengan mendapatkan penjelasan-penjelasan dari para ulama, sehingga betul-betul kata tersebut jelas oleh kita dan kita memahami kandungan ayat dengan baik. Dan inilah dia pengajian. Karena pengajian dikaitannya dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran, maka namanya pengajian tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dari ayat yang kelima, dari pangkal ayat. Fa'idan salakha, maka apabila insalakha, tadi kita terjemahkan insalakha itu habis tempoh yang 4 bulan itu. Sebenarnya kata insalakha itu bukan habis maknanya. Insalakha itu maknanya adalah terkelupas lepas. Itu maknanya. Ini mengaji tafsir. Terkelupas lepas. Biasanya apa yang terkelupas lepas? Umpamanya kulit dengan daging. Ini sekarang kulit dengan daging kita ini kan bersatu ini. Nah, insalakha terkelupas lepas. Kulit kita ini dia mengelupas dari kulit, kemudian kulit kita ini terkelupas dari daging, kemudian dia lepas. Tadi bersama daging. Kalau sudah insalakha terlepas dari daging. Contoh umpamanya, apa hewan yang berganti kulit? Kulitnya saja berganti.
terkelupas, kemudian dah tak ada lagi bersama hewan itu, ganti dengan kulit yang baru lagi, ular. Maka bisa digunakan kata insalakha. Insalakha maknanya terkelupas, lepas. Apa kaitan dengan ayat yang berkaitan dengan 4 bulan penangguhan? Nah, 4 bulan penangguhan berarti 4 bulan itu adalah tempo atau waktu yang diberikan kepada orang-orang musyrikin yang tidak menghormati perjanjian dan sudah diputuskan perjanjian dengan mereka, diberi mereka 4 bulan. Nah, 4 bulan ini adalah waktu yang meliputi orang-orang musyrikin itu. 4 bulan itu waktu yang meliputi orang-orang musyrikin. Artinya orang-orang musyrikin itu bersama dengan 4 bulan itu masih diliputi oleh 4 bulan itu. Dalam waktu 4 bulan itu belum lepas lagi, belum habis lagi, mereka diberi keamanan, mereka diberi perlindungan, mereka tidak disakiti, mereka tidak diperangi, mereka tidak dibunuh. Tapi kalau sudah lepas, bermakna mereka sudah tidak lagi berada di 4 bulan itu. Apabila sudah tidak berada di 4 bulan itu, berarti tidak ada lagi jaminan. Tadi jaminan itu melekat pada mereka, pada orang-orang musyrik. Selama jaminan perlindungan itu melekat pada mereka, orang-orang musyrikin, selama berapa lama? 4 bulan. Jaminan itu melekat pada diri mereka selama 4 bulan. Tetapi setelah 4 bulan, jaminan itu terlepas dari diri mereka. Untuk menerangkan jaminan perlindungan itu terlepas, digunakanlah kata insalakha. Jadi Allah tidak menggunakan kata habis itu umpamanya intaha al-muddah, intahatil muddah, tidak. Allah menggunakan kata insalakha untuk memberikan isyarat bahwasanya selama 4 bulan itu jaminan keamanan sebenarnya melekat pada orang-orang musyrikin itu seperti melekatnya kulit pada daging manusia. Tapi berlalu 4 bulan, nah lepaslah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lepas, macam mana? Tak ada lagi keamanan, tak ada lagi perlindungan, tidak ada keamanan, tidak ada perlindungan. Lalu apa yang akan dilakukan terhadap mereka? Yang akan dilakukan terhadap mereka adalah mereka itu dibunuh di mana saja mereka berada, ditangkap, atau mereka itu dikepung, atau mereka itu diintai. Mereka tidak dapat jaminan perlindungan lagi. Ini kandungan dari kata insalakha. Jadi ketika disebut kata insalakha, diterjemahkan dengan habis, jangan fahami makna habis berlalu begitu saja, tidak. Tetapi fahami juga tadi ada yang melekat pada orang-orang musyrikin. Apa yang melekat pada mereka? Perlindungan, keamanan. Sekarang sudah berlalu 4 bulan, masih lagi melekat? Tidak. Bermakna mereka itu sudah boleh untuk dibunuh, sudah boleh untuk ditangkap. Ini pemilihan kata dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang mampu untuk memilih kata yang tepat seperti ini. Maka ketika kita mengaji Al-Quran, apabila kita mengaji, setiap kata itu mesti diperhatikan, karena kata itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya. Maka apabila sudah habis al-ashhurul hurum, 4 bulan. 4 bulan dimaksudkan itu 4 bulan apa? Nah, mulai dari kapan mereka diputuskan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihitunglah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Habis 4 bulan, habis sudah al-ashhurul hurum. 4 bulan itu disebutkan kata 4 bulan itu pada ayat yang kedua. Berarti bukanlah maksudnya 4 bulan al-hurum itu 4 bulan yang suci seperti disebutkan bahwasanya 12 bulan
Ada 4 bulan yang suci, yaitu Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Bukan 4 bulan itu yang dimaksudkan. Bukan, itu adalah bulan-bulan suci di dalam Islam yang tidak boleh berlaku peperangan pada bulan-bulan tersebut. Tetapi 4 bulan yang dimaksudkan di sini, Al-Ashhurul Hurum, itu adalah 4 bulan penangguhan yang diberikan kepada orang yang telah melanggar perjanjian. Dan 4 bulan itu adalah masa penangguhan namanya. Mereka itu tidak akan disakiti, tidak akan dianiaya. Tetapi setelah 4 bulan, apabila berakhir, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah mereka, yaitu orang-orang musyrikin, di mana saja mereka berada. Sudah boleh membunuh mereka? Boleh. Apa sebabnya boleh membunuh mereka? Sebab sudah habis masa penangguhan yang 4 bulan. Mengapa diberikan penangguhan 4 bulan terhadap mereka? Sebab mereka telah melanggar perjanjian. Mereka melanggar perjanjian, maka putuskan perjanjian dengan mereka. Beri waktu 4 bulan, berlalu waktu 4 bulan, maka mereka akan dibunuh. Di mana saja mereka berada, di rumah mereka dibunuh, di jalan dibunuh, di mana saja mereka berada, dijumpai, dibunuh. Wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka. Tadi dibunuh, sekarang pula ditangkap. Nanti pula wahsuruhum, kepung. Kemudian pula yang keempat, waqudu lahum, dan intailah mereka. Ini kan yang 4 ini kan cara-cara sebenarnya, yaitu selesai 4 bulan, salah satu caranya bunuh mereka, atau cara yang lain tangkap mereka. Ini 4 cara. Mengapa ada 4 cara ini? 4 cara dalam menyikapi orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian. Mengapa ada 4 cara? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, salah seorang pentafsir Al-Quran, memberikan penjelasan, yaitu 4 cara ini adalah bergantung kepada 4 keadaan orang-orang musyrikin itu. Kalau orang-orang musyrikin itu setelah 4 bulan memerangi umat Islam, perangi mereka, bunuh mereka. Kalau orang musyrikin itu dia tidak memerangi umat Islam, dia tak mampu untuk memerangi umat Islam, dia lemah. Tapi mereka itu punya rencana. Hanya rencana saja baru. Untuk orang seperti itu tangkap. Untuk orang seperti itu tangkap. Ada pula di antara mereka yang berkumpul di satu tempat. Kemudian mereka ini leluasa. Maka kalau mereka berleluasa, padahal 4 bulan sudah diberikan dan sudah berlalu, kepung mereka supaya gerak mereka itu menjadi terbatas, menjadi kecil kemampuan mereka untuk bergerak ke sana kemari. Dengan dikepung, maka mereka menjadi tertekan. Dengan tekanan, maka mereka nanti akan membuat sikap, yaitu sikap mereka umpamanya keluar dari kota Mekah, atau mereka memeluk Islam. Kemudian yang keempat adalah intai mereka. Intai mereka itu mana? Ada di antara mereka itu yang tak mampu untuk memerangi umat Islam, maka tak perlu untuk memerangi mereka. Kemudian tidak pula menampakkan perlawanan. Kemudian mereka itu pula masih tetap pula dalam kemusyrikan. Nah, untuk mereka yang seperti itu keadaannya, cukup diintai mereka itu, diperhatikan gerak-gerik mereka. Tak perlu memerangi dan membunuh mereka, tak perlu untuk menangkap mereka, tak perlu untuk mengepung mereka. Intai saja, perhatikan saja gerak-gerik mereka. Kalau ada yang mencurigakan dan bisa membahayakan, baru lakukan penangkapan, lakukan pengepungan. Dan kalau memang betul-betul terbukti menyusun rencana untuk memerangi, maka akan diperangi. Jadi mengapa ada 4 cara? 4 cara itu adalah karena 4 pula keadaan
musuh Islam yang mereka itu adalah telah diputuskan perjanjian dengan mereka dan telah berlalu pula 4 bulan penangguhan ke atas mereka. Kemudian berikutnya lagi, itu apabila mereka tetap dalam kemusyrikan. Kalau mereka memilih untuk beriman bagaimana? Nah, ini lanjutan ayat. Fa in tabu, maka jika mereka itu bertaubat. Tetapi ulama tafsir menjelaskan bertaubat di sini maksudnya adalah memeluk Islam. Apa sebab? Sebab mereka itu adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin berarti orang-orang kafir. Mereka dalam kekufuran. Maka kalau orang-orang kafir dalam kekufuran kemudian disebut mereka bertaubat, maka maksudnya adalah mereka beriman. Mengapa digunakan kata bertaubat? Karena secara bahasa bertaubat itu maknanya kembali. Nah, mereka bangsa Arab dahulunya, siapa bapak bangsa Arab ini? Bapak bangsa Arab Nabi Ismail alaihi salam, anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi moyangnya bangsa Arab ini adalah Nabi yang beriman. Maka ketika digunakan kata tabu, mereka kembali, mana mereka kembali kepada agama moyang mereka dahulu. Mereka orang-orang musyrikin dalam kekufuran, tapi mereka kembali kepada agama moyang mereka dahulu, yaitu dengan beriman kembali kepada Allah seperti mana moyang mereka dahulu. Maka digunakan kata tabu, mereka bertaubat, maksudnya adalah mereka kembali kepada kebenaran, yaitu kepada agama moyang mereka, yaitu agama Nabi Ismail alaihi salam. Jika mereka bertaubat, kalau mereka bertaubat dengan memeluk Islam, maka mereka mesti mengucapkan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu namanya rukun Islam yang pertama. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka makna fa in tabu, jika mereka bertaubat, maknanya jika mereka memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka nanti akan diberlakukan ke atas mereka fakhallu sabilahum, biarkan mereka berjalan sesuka hati mereka, tak boleh diganggu, karena mereka sudah bahagian dari umat Islam. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, yaitu dengan memeluk Islam, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Isi 2 kalimat syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Bermakna sudah ada iman dalam hati. Nah, iman yang ada dalam hati itu menghalang dari dibunuh. Jadi dengan adanya iman di dalam hati itu tak boleh dibunuh, tak boleh disakiti. Jadi apabila orang-orang musyrikin itu ingin selamat dan tidak akan dibunuh, maka jalan yang ada di hadapan mereka adalah beriman kepada Allah. Jadi diberi peluang mereka untuk beriman, ya diberi peluang untuk beriman. Bahkan apabila mereka beriman, mereka tidak akan dibunuh, mereka tidak akan disakiti. Berarti sebenarnya kalaulah mereka menggunakan akal pikiran dengan baik, maka sebenarnya mereka memilih untuk beriman. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Selamat di dunia, tak akan disakiti, tak akan diperangi, tidak akan dibunuh. Selamat di akhirat, tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apa halangan bagi mereka untuk tidak beriman? Sebenarnya tak ada yang menghalang mereka dari beriman, karena mereka adalah lemah. Mereka sudah dikalahkan, tapi tidak juga beriman. Berarti kesombongan, berarti kalau tidak juga beriman. Apa halangan bagi mereka untuk tidak beriman? Karena tak tahu kebenaran. Rasul yang diutus kepada mereka, mereka tahu betul Rasul itu adalah yang berakhlak mulia, mereka tahu betul.
40 tahun bersama dengan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan mereka menyatakan Nabi Muhammad adalah seorang yang dipercaya, sehingga mereka beri gelar dengan Al-Amin. Apa alasan lagi untuk tidak menerima kebenaran? Rasul yang diutus itulah yang paling mulia akhlaknya, yang tak akan mungkin berbohong, berdusta. Tak pernah menjumpai Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul berdusta. Kalau sebelumnya saja tak berdusta, maka begitu juga lah, tak akan pernah berdusta. Apa halangan bagi mereka untuk tidak beriman? Dan 2 tadi, 3 lagi. Yang ketiga, mereka berbahasa Arab. Al-Quran yang diturunkan berbahasa Arab juga. Kemudian mereka ditantang untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Tapi mereka tak juga bisa membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran yang disampaikan Rasulullah adalah memang benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang disusun oleh Nabi Muhammad. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah yang seumpama dengan Al-Quran itu. Kalau tak mampu yang seumpama dengan Al-Quran itu, 1 surat saja yang seumpama dengan Al-Quran. Dan minta tolong kepada kawan-kawanmu semua yang hebat-hebat dalam bahasa Arab. Karena orang Arab ini ada yang hebat dalam bahasa Arab. Ahlul fasahah wal balaghah, mereka itu yang fasih dalam berkata-kata dan sastrawan, yang pandai bersyair. Minta tolong kepada mereka itu. Tetapi Allah melanjutkan dalam ayat, fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tak mampu, dan memang kamu tak akan pernah mampu, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kamu terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi tak ada alasan bagi orang-orang musyrikin itu untuk tidak menerima kebenaran, karena mereka tahu siapa Rasul. Kemudian mereka tahu bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul adalah kebenaran, yaitu firman Allah, bukan perkataan manusia. Dan mereka pula sudah lemah, tak berdaya. Apalagi alasan untuk tidak beriman? Maka apabila mereka beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kemudian mereka buktikan dengan wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Kalau disebut salat berarti rukun Islam yang kedua. Wa atawuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Ini berarti rukun Islam yang ketiga. Ada lagi 2 lagi rukun Islam, yaitu puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Mengapa tak disebutkan 2 lagi? Kan 5. Mengapa 3 aja disebutkan di sini? Maka dikatakan bahwasanya bersyahadat, tabu bersyahadat itu mesti untuk menjadi orang-orang beriman. Kemudian bersyahadat saja, mengucapkan kalimat syahadat saja tak cukup, mesti dibuktikan dengan mendirikan salat. Salat disebut karena ini menjadi hubungan dengan Allah. Kemudian zakat disebut ini menjadi hubungan dengan manusia. Artinya mereka ini menjadi hubungan dengan Allah dan menjadi hubungan dengan manusia. Ada lagi tafsiran yang kedua. Mengapa salat dan zakat saja disebut? Salat itu ibadah badan. Itu bisa juga mewakili puasa dan juga bisa mewakili haji. Kemudian mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu ibadah harta. Itu kan kaitan dengan harta. Kita dapat harta 100%, cukup nisabnya sampai haulnya, maka keluarkan 2,5%. 2,5% dikeluarkan. Itu kaitannya dengan harta. Jadi Allah sebut salat dan zakat sebagai mewakili ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah itu ada yang terdiri dari ibadah badan, maka salat sudah mewakili. Kemudian ada yang berkaitan dengan harta,
maka zakat sudah mewakili. Ada lagi ibadah lain, umpamanya infak, wakaf, hadiah, apalagi yang lain, wasiat yang berkaitan dengan harta. Banyak sekali ibadah-ibadah harta, tapi diwakili satu dengan zakat. Artinya adalah orang yang berislam itu mestilah berislam tidak hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi juga dengan menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Karena pada hari ini ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, rupanya untuk menikahi wanita muslimah saja. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan demikian dia sudah jadi muslim, kemudian dia boleh menikahi wanita muslimah. Tapi sholat tak mau, puasa tak mau, zakat tak mau, haji tak mau. Ini bukan muslim. Ini berbohong sebagai seorang muslim. Maka disebutlah 3 di sini sekali, 2 kalimat syahadat, salat dan zakat. Fakhallu sabilahum. Kalau ketiga-tiga itu telah dipenuhi, 3 tersebut adalah sebagai syarat untuk membuktikan dia memang betul seorang muslim, maka dilepaskanlah. Tidak disakiti, tidak diperangi, tidak ditangkap, tidak ditawan, tidak dikepung, tidak diintai, diberikan mereka kebebasan. Fakhallu, maka biarkanlah, lepaskanlah sabilahum, jalan mereka. Silakan mereka berjalan di mana saja, karena mereka itu yang memeluk Islam sudah sebagai umat Islam lainnya, ya, sudah bahagian dari umat Islam. Bagaimana mereka? Sebelumnya mereka kan sudah melakukan kejahatan, memerangi umat Islam. Mereka banyak melakukan kerusakan, melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau mereka sudah memeluk Islam? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dosa-dosa mereka dihapus. Jadi kalau sudah memeluk Islam, nah pada hari Jumat yang lalu, hari Ahad yang lalu, ada yang memeluk Islam di masjid kita ini. Nah, sudah berpuluh juga umurnya, bukan belas-belas lagi, sudah dewasa, sudah banyak melakukan pelanggaran sebelum ini, kemusyrikan, kekufuran, mungkin juga melakukan yang dilarang dalam Islam seperti perzinahan, pencurian, memakan riba dan lain sebagainya. Tetapi apabila telah memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, membuktikannya dengan salat, dan apabila ada kewajiban mengeluarkan zakat, mereka mengeluarkan zakat, maka semua dosa mereka yang lalu dihapuskan. Mereka kembali bersih suci, sama seperti mereka dilahirkan oleh ibu mereka. Ketika ibu mereka melahirkan mereka, maka mereka dalam keadaan fitrah, bersih suci. Seperti itulah keadaan orang yang memeluk Islam. Jadi beruntung mereka itu, karena mereka kembali bersih suci. Andaikan mereka meninggal dunia setelah itu dan tidak ada kemaksiatan yang mereka buat, maka tempat mereka adalah surga. Mereka diselamatkan dari neraka. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan yang menipu. Dunia ini akan berakhir sampai masanya kita akan tinggalkan dunia ini, meninggal dunia, mati. Nah, yang akan kita bawa adalah amal ibadah, dan amal tidak akan kita dapatkan pahalanya apabila tidak beriman kepada Allah. Karena syarat diterimanya amal adalah beriman kepada Allah. Maka kita ini diperintahkan dan hendaknya kita prihatin terhadap orang-orang yang masih belum memeluk Islam, masih belum beriman. Kita prihatin terhadap mereka, maka kita mesti berdakwah. Maka ada sahabat kita berdakwah sampai ke pedalaman sana. Tujuannya untuk membantu mereka itu
supaya mereka jadi beriman. Kemudian apabila mereka beramal, amal mereka diterima. Itulah yang akan mereka bawa dalam perjalanan berikutnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kelima, ayat yang keenam lagi. Ayat yang keenam. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka. Dan jika ada seorang dari musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu. Kapan seorang itu minta perlindungan? Kalau dia lemah. Kemudian minta perlindungan kepada siapa? Kepada yang kuat. Oh, berarti keadaannya ini umat Islam itu sudah kuat. Mereka tak berdaya, mereka lemah. Kemudian mereka minta perlindungan kepada orang-orang beriman. Mereka orang-orang musyrikin. Sesungguhnya seorang, dan jika seorang dari orang-orang musyrikin itu, seorang ini contoh, ada satu orang dari orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat Islam. Minta perlindungan kepada pemimpin umat Islam, maka hendaklah pemimpin umat Islam itu fa'ajirhu, memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan. Ini orang musyrikin ini minta perlindungan, lindungi. Umpamanya negara kita negara yang dipimpin oleh umat Islam, pemimpinnya umat Islam dan negara ini dijalankan dengan syariat Islam. Kemudian ada orang-orang musyrikin itu diusir dari kampung halamannya, dari negerinya, dari negaranya. Kemudian dia datang ke tempat kita ini menjadi, pada hari ini namanya pelarian, namanya refugees, yaitu mereka lari ke sini nih, melarikan diri dari negara mereka. Kalau tidak mereka dibunuh di negara mereka. Maka ketika sampai di negara kita ini, mereka minta perlindungan, mestilah kita memberikan perlindungan kepada mereka. Berikan perlindungan kepada mereka. Seperti sekarang ini di Pekanbaru ini, ada pelarian dari mana? Dari Afghanistan. Ada yang melarikan diri sini, ada yang dari Afrika. Maka wajib memberikan perlindungan kepada mereka. Tapi jangan yang dilindungi ini pula memiliki rencana yang terselubung pula. Ada rencana pula yang tersembunyi untuk membahayakan keamanan negeri ini. Maka kalau mereka ini sebagai mata-mata di sini, maka hukuman ke atas mereka itu adalah dibunuh. Tak boleh dibiarkan. Kalau minta perlindungan, betul-betul meminta perlindungan, maka wajib memberikan perlindungan kepada mereka. Tapi kalau mereka melakukan rencana jahat, yaitu ada niat-niat yang tersembunyi, yaitu memberikan informasi tentang negeri ini kepada orang-orang yang mengutus mereka, orang-orang yang berkepentingan, maka mereka itu boleh dibunuh. Karena mereka itu adalah musuh Islam yang menyelinap masuk ke dalam barisan umat Islam. Dan jika ada seorang dari orang-orang musyrikin itu yang meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan. Biasanya yang minta perlindungan itu lemah, berikan perlindungan. Sudah lemah kemudian tidak diberikan perlindungan, itu zalim namanya. Umat Islam bukanlah yang melakukan kezaliman. Dia lemah, minta perlindungan, diberikan perlindungan. Tetapi tak hanya setakat itu saja. Mestilah keadaan yang seperti itu dimanfaatkan oleh umat Islam dan juga dimanfaatkan oleh orang yang minta perlindungan itu. Dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini dia yang penting sekali. Karena umat ini adalah umat dakwah dan kita memiliki misi berdakwah, maka hendaklah dimanfaatkan untuk berdakwah. Yang minta perlindungan itu diperdengarkan kepadanya firman-firman Allah hatta yasma'a kalam Allah. Silakan kamu minta perlindungan kepada kami dan kami akan lindungi. Tetapi selama kamu berada di tengah-tengah kami dan kami melindungimu dengan sepenuh hati, hendaklah kamu bersedia untuk mendengarkan firman Allah. Dengan harapan apabila kamu mendengarkan firman Allah, mungkin kamu akan memahami kandungannya. Dengan memahami kandungannya, maka lembutlah hatimu nanti untuk memeluk
Islam, dan itu yang kami inginkan sebenarnya. Kami bukan mau membunuhmu, kami bukan mau menyakitimu, kami bukan mau membalas dendam terhadapmu, kami mau kamu beriman. Itu dia misi mulia dari agama Islam yang mulia ini, yaitu memperdengarkan firman Allah kepada siapa yang bersedia untuk mendengarkan firman Allah. Di antaranya siapa? Orang yang minta perlindungan. Perdengarkan firman Allah, summa ablighu ma'manah. Kemudian apabila dia sudah mendengarkan firman Allah, tak mau faham juga, tak mau beriman juga, kalau sudah begitu, tak ada manfaatnya lagi untuk diberikan perlindungan. Sudah, kembalikan saja dia ke kampung halamannya. Hatta summa ablighu ma'manah hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar firman Allah. Dan dia dengar firman Allah tapi tak juga kunjung beriman. Summa ablighu, maka sampaikanlah dia, bawa dia sehingga sampai ma'manah, ke tempat yang aman baginya. Di mana tempatnya yang aman? Di kampung halamannya. Di mana kampung halamannya? Afghanistan. Hantar dia ke Afghanistan sana. Oh, berarti ketika orang-orang pelarian itu berada di Pekanbaru ini, kita mesti berdakwah kepada mereka. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena kita lihat pada hari ini orang yang diberi perlindungan karena dia melarikan diri ke sini, dibiarkan begitu saja. Tidak mestilah anak negeri ini, karena mereka itu sudah diberi perlindungan, maka manfaatkan ketika mereka berada di sini dengan menyampaikan dakwah kepada mereka. Jangan biarkan mereka. Apalagi kalau mereka itu punya misi-misi tertentu pula, maka bukan kita pula yang mendakwahi mereka, mereka pula yang mendakwahi kita. Dia pergi sholat ke masjid-masjid yang ada di tempat kita ini. Kita di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah, sunni. Yang mereka yang melarikan diri dan mereka diberi perlindungan di sini adalah beragama Syiah. Syiah itu sudah bukan lagi beragama Islam, itu sudah di luar Islam. Karena rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, Al-Quran yang dipercayai pun berbeda. Maka mereka itu sudah masuk dalam kumpulan ajaran sesat, bukan bahagian dari umat Islam. Kemudian mereka itu pula yang memperkenalkan bentuk ibadah mereka kepada kita yang sunni di sini. Itu sudah terbalik itu. Maka melalui ayat ini adalah kita yang berdakwah kepada mereka. Tak juga mau mereka didakwahi. Mereka sudah minta perlindungan, sudah diberi perlindungan, tak juga mau mendengarkan firman Allah, tak juga mau beriman. Maka kembalikan mereka ke kampung halaman mereka. Tak ada gunanya lagi mereka berada di sini. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tak mengerti apa-apa. Kalau mereka mengerti, mereka segera beriman. Mereka diperdengarkan ayat-ayat Allah, difahamkan kepada mereka kandungannya, mereka tahu itu kebenaran, kemudian mereka mengikutinya. Selesai masalah. Tapi rupanya mereka tak juga mau mengerti. Mereka adalah kaum yang tidak mengerti, minta perlindungan dan diperdengarkan ayat Allah, tak juga mau mengerti. Kembalikan saja mereka ke kampung halaman mereka. Kemudian di kampung halaman mereka, bersama dengan kaum kerabat mereka, anak negeri mereka, kemudian mereka menyusun kekuatan untuk memerangi umat Islam, maka mereka pun diperangi. Sebelumnya mereka tak diperangi karena mereka minta perlindungan kepada umat Islam, maka mereka dilindungi. Tapi karena sekarang mereka sudah dikembalikan, maka tak ada lagi perlindungan. Apalagi kalau mereka sudah menyusun kekuatan bersama dengan suku mereka, bangsa mereka untuk memerangi umat Islam, maka mereka pun akan diperangi. Jadi mulia sekali ajaran Islam, yaitu tidak menyakiti orang yang lemah, tidak menyakiti orang yang meminta perlindungan, bahkan diberikan perlindungan, bahkan diberikan jaminan keamanan. Tetapi hendaklah mereka itu mau mendengarkan firman Allah, mudah-mudahan terbuka hati kemudian beriman. Dan itulah sebenarnya yang diingini oleh umat Islam.
yang diingini oleh agama Islam, yang diingini oleh Allah dan Rasulnya, yaitu bagaimana manusia menjadi beriman. Jadi peperangan dalam Islam bukanlah tujuan, apalagi balas dendam, bukan. Peperangan dalam Islam itu adalah untuk memelihara dakwah Islam, untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan umat Islam. Perang dalam Islam baru berlaku setelah umat Islam itu diperangi. Maka Islam sebenarnya adalah agama dakwah, agama untuk menyampaikan kebenaran. Maka tidak ada kaitannya dengan keganasan, tak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan ancaman dan penindasan. Tidak, itu adalah perkataan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dalam propaganda mereka untuk memburukkan agama yang mulia ini. Tapi mereka coba untuk merendahkan agama yang tinggi ini. Mereka coba untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu coba untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah illa ayyutimma nurah. Allah tak berkenan, bahkan Allah menampakkan lagi, memperlihatkan lagi, menyempurnakan lagi cahayanya. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang musyrikin itu tidak menyukai, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi dua ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan habisnya masa penangguhan. Habisnya masa penangguhan itu menentukan sikap umat Islam terhadap mereka yang telah diberi tangguh. Kalau mereka tetap juga dalam kemusyrikan setelah mereka melanggar perjanjian, maka apabila mereka memang layak untuk dibunuh, mereka akan dibunuh. Tapi kalau mereka tidak melakukan tindakan yang membahayakan umat Islam, maka hanya ditangkap, mereka akan ditangkap. Kalau hanya untuk dikepung, maka mereka pun hanya dikepung. Kalau hanya mereka itu tidak begitu membahayakan, maka cukuplah dengan diintai saja mereka di tempat pengintaian. Namun kalau mereka beriman kepada Allah, memeluk Islam, maka mereka adalah bahagian dari umat Islam. Inilah dua ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.